Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sistem pernapasan. Langsung aja yang pertama, mekanisme pernapasan. Sistem respirasi berkaitan dengan pergerakan udara masuk dan keluar paru-paru. Paru-paru adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Jadi, yuk simak apa aja sih yang ada di sistem respirasi. Ventilasi adalah istilah untuk pergerakan udara dari dan keluar alveoli. Dua aspek ventilasi adalah inhalasi dan ekshalasi yang dijalankan oleh sistem saraf dan otot-otot pernapasan. Pusat pernapasan terletak di medula oblongata dan pons. Fungsi khususnya akan dibahas pada bagian berikut. Medula yang membangkitkan impuls untuk otot-otot pernapasan. Otot-otot yang dimaksud adalah diafragma di muskuli interkostale, eksterni, dan interni. Diafragma adalah otot berbentuk kubah di bawah paru-paru. Ketika otot ini berkontraksi, diafragma akan mendatar dan bergerak ke bawah. Muskuli interkostale ditemukan di antara tulang iga. Muskuli interkostale eksterni menarik iga ke atas dan ke sisi luar, dan muskuli interkostale menarik iga ke bawah dan ke dalam. Ventilasi adalah hasil kerja otot respirasi yang menghasilkan perubahan tekanan dalam alveoli dan pohon bronkial. Ketika proses pernapasan, ada 3 penekanan penting, yaitu 1. Tekanan atmosfer, tekanan udara di sekitar kita. Pada permukaan laut, tekanan atmosfer adalah 760 mmHg. Tentu saja, pada ketinggian yang lebih, tekanan atmosfer menurun. Yang kedua, tekanan intrapleural atau tekanan dalam ruangan potensial pleura antara pleura parietal dan pleura visceral. Ruang ini lebih tepat disebut potensial daripada ruang yang nyata. Satu lapisan tipis cairan serosa menyebabkan 2 membran pleura terpisah satu sama lain. Tekanan intrapleural senantiasa sedikit di bawah tekanan atmosfer, sekitar 756 mmHg. Dan ini disebut tekanan negatif. Paru-paru yang elastis cenderung kolaps dan menarik pleura visceralis menjauhi pleura parietalis, namun cairan serosa mencegah kedua membran pleura ini terpisah. Yang ketiga, tekanan intrapulmonal, tekanan dalam pohon bronkus dan alveoli. Tekanan ini berfluktuasi antara di bawah dan di atas tekanan atmosfer selama masing-masing siklus pernapasan. Inhalasi. Inhalasi disebut juga inspirasi adalah suatu rangkaian atau kejadian yang dapat digambarkan sebagai berikut. Impuls motorik dari medula berjalan sepanjang nervus phrenikus menuju diafragma dan sepanjang nervus intercostalis menuju muskuli interkostale eksterni. Lalu diafragma berkontraksi bergerak ke bawah dan mengembangkan rongga dada dari atas ke bawah. Muskuli interkostale eksterni menarik iga ke atas dan keluar, yang mengembangkan rongga dada dari sisi ke sisi dan ke depan ke belakang. Saat rongga dada mengembang, pleural parietal turut mengembang. Tekanan intrapleural menjadi lebih negatif karena kerja pengisapan yang dihasilkan di antara membran pleura. Namun, ada Hess atau perlekatan yang dihasilkan oleh cairan serosa memungkinkan pleural visceral turut mengembang, dan hal ini juga mengembangkan paru. Saat paru-paru mengembang, tekanan intrapulmonal akan turun drastis di bawah tekanan atmosfer dan udara memasuki hidung melalui nafas menuju alveoli. Udara terus masuk sampai tekanan intrapulmonal sama dengan tekanan atmosfer. Ini adalah inhalasi normal. Tentu saja inhalasi bisa dilanjutkan melebihi normal, yang merupakan pernafasan dalam. Pernapasan ini memerlukan suatu kontraksi otot-otot pernafasan yang lebih kuat untuk mengembangkan paru lebih lanjut, sehingga udara yang masuk lebih banyak. Eksalasi disebut juga ekspirasi dan dimulai ketika impuls motorik dari medula menurun.
dan diafragma serta muskul intercostalis externi berelaksasi. Setelah rongga dada menjadi lebih kecil, paru akan terkompresi dan jaringan ikat elastis yang teregang selama inhalasi akan mengelup dan mengompresi alveoli. Ketika tekanan intrapulmonal meningkat di atas tekanan atmosfer, udara dipaksa keluar dari paru sampai kedua tekanan menjadi sama lagi. Perhatikan bahwa inhalasi adalah suatu proses aktif yang membutuhkan kontraksi otot, tetapi eksalasi normal adalah proses pasif yang bergantung pada besar elastisitas normal paru sehat. Dengan kata lain, pada keadaan normal, kita harus mengeluarkan energi untuk inhalasi, tetapi tidak untuk eksalasi. Namun, kita dapat melakukan eksalasi normal dan mengeluarkan lebih banyak udara ketika berbicara, menyanyi, atau meniup sebuah balon. Eksalasi kuat juga merupakan proses aktif yang membutuhkan kontraksi otot-otot lain. Kontraksi muskuli intercostale interni menarik iga ke bawah dan membawa lebih banyak udara keluar dari paru. Kontraksi otot-otot abdomen seperti muskul rectus abdominus mengompresi organ-organ abdominal dan menekan diafragma ke atas, yang juga membawa udara keluar dari paru-paru. Pertukaran gas. Ada dua tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, paru-paru dan jaringan tubuh. Pertukaran gas antara udara di alveoli dan darah di kapiler pulmonal disebut respirasi eksternal. Istilah ini mungkin sedikit membingungkan pada awalnya, karena kita biasanya berpikir bahwa eksternal artinya berada di luar tubuh. Namun pada keadaan ini, eksternal berarti pertukaran yang melibatkan udara dari eksternal yang melibatkan udara dari lingkungan eksternal. Respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah dalam kapiler sistemik dan cairan jaringan atau sel pada tubuh. Udara yang kita hirup atau atmosfer bumi mengandung kurang lebih 21% oksigen dan 0,04% karbon dioksida. Meskipun sebagian besar 78% kandungan atmosfer adalah nitrogen, gas ini tidak secara fisiologis tersedia untuk kita, sehingga kita kemudian mengeluarkannya. Udara yang dikeluarkan ini juga mengandung kurang lebih 16% oksigen dan 4,5% karbon dioksida, sehingga jelas bahwa sejumlah oksigen tetap berada dalam tubuh dan karbon dioksida yang dihasilkan sel dihembuskan keluar. Difusi gas tekanan parsial. Di dalam tubuh, suatu gas akan berdifusi dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju daerah berkonsentrasi rendah. Konsentrasi masing-masing gas dalam tempat khusus, udara alveolar, darah pulmonal, dan sebagainya, dinyatakan sebagai suatu ukuran yang disebut tekanan parsial. Tekanan parsial suatu gas yang diukur dalam mmHg adalah tekanan yang dikeluarkan gas dalam suatu campuran gas, baik campuran dalam bentuk gas ataupun cairan seperti darah. Tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida di atmosfer dan dalam tempat pertukarannya di dalam tubuh. Singkatan untuk tekanan parsial adalah P yang digunakan misalnya pada lembar laboratorium rumah sakit untuk gas darah yang juga akan digunakan di sini. Tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida pada tempat respirasi eksternal, paru-paru, dan respirasi internal tubuh. Karena tekanan parsial memengaruhi konsentrasi, gas akan berdifusi dari daerah yang mempunyai tekanan parsial tinggi menuju daerah dengan tekanan parsial lebih rendah. Udara dalam alveoli mempunyai PO yang tinggi dan PCO yang rendah. Darah dalam kapiler pulmonal yang baru saja beredar dalam tubuh mempunyai PO yang rendah dan PCO yang tinggi. Oleh karena itu, pada respirasi eksternal, oksigen berdifusi dari udara di alveoli menuju darah dan karbon dioksida berdifusi dari darah menuju udara di alveoli. Darah yang kembali ke jantung sekarang mempunyai PO yang tinggi dan PCO yang rendah dan dipompakan oleh ventrikel kiri ke sirkulasi sistemik. Darah arteri yang mencapai kapiler sistemik mempunyai PO2 yang tinggi dan PCO2 yang rendah.
Sel-sel dalam tubuh dan cairan jaringan mempunyai PO2 yang rendah dan PCO2 yang tinggi karena secara berkesinambungan menggunakan oksigen dalam respirasi sel, produksi energi, dan menghasilkan karbon dioksida dalam proses ini. Oleh karena itu, dalam respirasi internal, oksigen berdifusi dari darah menuju cairan jaringan, sel-sel, dan karbon dioksida berdifusi dari cairan jaringan menuju darah. Darah yang memasuki vena sistemik untuk kembali menuju jantung sekarang mempunyai PO2 yang rendah dan PCO2 yang tinggi, dan kemudian dipompakan oleh ventrikel kanan menuju paru-paru untuk menjalankan respirasi eksternal. Gangguan pertukaran gas biasanya melibatkan paru-paru, yaitu respirasi eksternal. Baik, itulah mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.